Sekolah Sahabat kita menjelaskan bahwa istri Potifar ini seorang manipulator yang luar biasa. Iya. Dia punya kendali di rumah itu. Dia selalu melihat orang bukan sebagai manusia, tapi sebagai objek toolsnya dia itu. Dari comfort zone Yusuf, zona nyamannya paling nyaman, Tuhan berikan kepadanya perubahan yang apa? Langsung jadi budak. Langsung jadi budak yang diperjualbelikan. Ya, kalau kita merujuk kepada hukum emas ya, lakukanlah kepada orang lain seperti yang ingin orang lain lakukan kepadamu. Shalom, selamat datang sahabat Hope Channel Indonesia, dimanapun Anda berada. Kita pada saat ini kita akan belajar Alkitab, kita akan mendalami Alkitab, terlebih khusus kita akan berdiskusi sama-sama pelajaran Sekolah Sahabat kita pada triwulan ketiga, istirahat dalam Kristus. Dan pada saat ini kita akan belajar sama-sama, mendiskusikan sama-sama pelajaran Sabat ke-6, menemukan istirahat dalam ikatan keluarga. Mungkin masih ada yang bertanya-tanya, tenang, karena akan kita diskusikan bersama-sama. Saya tidak sendiri di studio ini, saya ditemani oleh sahabat-sahabat orang muda, sebagai narasumber dan juga ada pendeta sebentar, dan sahabat kita akan memperkenalkan diri sebentar, dari mana, dari jemaat mana, dan pertanyaan untuk hari ini ialah, pernah nggak Norman punya pengalaman dibully oleh orang lain? Silakan. Terima kasih pendeta. Nama saya Norman Tambunan dari Jemaat Jamrut. Ini pertanyaannya cukup menarik. Pernah nggak dibully? Ya, jawabannya pernah, pendeta. Iya. Jadi dulu itu SMP, kalau nggak salah kan, karena saya punya kacamata tuh oval kecil, terus jerawatan gitu kan, dengan rambut yang anak SMP gitu, rambut kayak ada poninya gitu. Jadi orang selalu anggap remeh begitu kan. Iya. Entah kursinya tiba-tiba ditarik, lagi duduk segala macam banyak. Tapi entah mengapa saya bukan menganggap itu emang bulian, tapi saya tidak menganggap itu sebagai personal gitu. Maksudnya ya sudahlah, biarkan saja gitu loh. Saya anggap cuek saya, cuman pengalaman itulah yang membuat saya bahwa ya bully itu memang ada, tapi tinggal gimana caranya menanganinya aja gitu. Oke. Thank you, Norman. Dan juga kita ditemani narasumber, Pendeta David Panjaitan, adalah Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Shalom Pendeta. Shalom Jesse, Norman, dan pemirsa dimanapun berada. Pertanyaannya masih sama Pendeta. Pernahkah Pendeta terima ini? Dibully? Pernah. Dulu masih di Bandung, masih SMP, sama seperti Norman juga. Agak sara ya ngebulinya. Jadi kalau saya pulang sekolah, selalu itu anak-anak itu teriakin, Batak, Batakaru katanya. Saya enggak tahu dulu mana Batakaru, mana Batak Toba, saya enggak tahu zaman dulu. Tapi selalu dibikin begitu. Enggak tahu juga apa masalahnya dia mereka bilang begitu gitu. Lama-lama kesel juga ya. Banyak. Tapi itu salah satu contoh yang sampai sekarang masih saya ingat. Oke, terima kasih Pendeta. Dan sebagai ayat hafalan dan doa buka akan dibawakan oleh Norman. Silakan. Ayat hafalan kita terdapat 2 Petrus 3 ayat 17 dan 18. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur berterima kasih atas pimpinan hingga pada saat ini.
Bapak, kami akan mulai diskusi sekolah sahabat kami. Kiranya Engkau berkati Pendeta Panjaitan dan juga Pendeta Jasra yang akan memimpin diskusi ini. Engkau berikan kebijaksanaan dari surga agar dapat memimpin diskusi dengan baik, Bapak. Berkati juga kami akan berdiskusi dan juga yang menonton. Kiranya Engkau berikan dari surga apa yang kami bicarakan dapat menjadi satu penonton bagi kehidupan kami, Bapak. Ampuni kami akan kesalahan kami. Dalam nama kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih Norman. Jadi kita di pelajaran sekolah sahabat petang ini seperti tadi ya, kita menerima cerita ada seseorang ini, seseorang muda, dikatakan di sini dia pergi kepada mencari saudara-saudaranya. Dia datang kepada saudara-saudaranya, dia lambaikan tangan, dia panggil saudara-saudaranya, semua dia dapatkan kecuali dia menemukan saudaranya. Kecuali ini yang tidak dia dapatkan sambutan dari saudara-saudaranya. Di sini dikatakan bahwa saudara-saudaranya ingin membunuhnya. Saudara ingin membunuhnya jika tidak ada Ruben. Mungkin saudara-saudaranya ini sudah membunuhnya. Disinilah kita mengetahui bahwa pada Sabat petang kita diceritakan tentang kisah bagaimana Yusuf disuruh oleh Yakub untuk menemui saudara-saudaranya. Kita semua tahu bahwa saudara-saudaranya apa? Memperlakukan dia dengan kasar, ya. Bahkan Yehuda datang kepada saudara-saudaranya, dia katakan demikian, bahwa paling bagus menyingkirkan dia ini, katakan saja kepada ayah mereka bahwa dia sudah mati, dengan cara apa? Menjual dia kepada pedagang-pedagang yang lewat, pedagang-pedagang akan ke Mesir. Jadi dia datang, Yusuf datang kepada saudara-saudaranya ini dengan niat baik, tetapi dia tidak diterima dengan baik, malahan ingin dibunuh. Tetapi akhirnya kita lihat cerita Alkitab, alurnya, dia tidak jadi dibunuh, dia ditaruh di sumur yang kering, pedagang-pedagang Mesir lewat, akhirnya mereka jual ke pedagang-pedagang Mesir, dan mereka apa? Mendapat bahwa Yusuf mereka jual ke Mesir. Di sini kita melihat contoh bahwa sinilah terjadi penyelewengan keluarga. Sekolah sahabat katakan, kita bisa memilih apapun dalam hidup kita kecuali keluarga kita. Kita tidak bisa memilih di mana keluarga saya, di mana saya akan lahir. Walaupun keluarga kita banyak yang tidak sempurna, banyak hubungan keluarga yang tidak sempurna, banyak yang menyakitkan, rumit, tetapi Yesus akan membawa kepada kita kesembuhan dan istirahat emosional. Meskipun hubungan keluarga ini tidak berfungsi. Dan kita akan belajar dalam seminggu ini, jangan kemana-mana. Kita kembali lagi pada diskusi sekolah sahabat, dan hari Minggu akan dijelaskan oleh Norman. Silakan. Terima kasih Pendeta. Hari Minggu judulnya penyelewengan fungsi di rumah. Wah, ini judulnya rada-rada gimana gitu. Karena di sekolah sahabat kita ini dibuka dengan penjelasan bahwa si Yusuf ini tahu bahwa keluarganya ini ada yang nggak beres gitu loh. Lalu coba tarik ulur ke masa Abraham dan Sarah, yang dimana mereka belum punya anak pada saat itu kan. Sarah dia tahu dia mandul. Pada Tuhan sudah janjikan mereka punya anak, tapi Abraham dan Sarah memakai jalan lain gitu kan. Ya, betul. Dari situ lalu turun kepada dari Ismail dan Ishak turun kepada Esau dan Yakub, yang dimana ternyata lebih menyangasi Esau gitu kan daripada Yakub. Terus dari Yakub ternyata sifatnya itu turun juga kepada kepada Yakub itu sendiri, ketika Yakub mulai kasih pakaian yang warna-warni itu, yang indah itu kepada Yusuf gitu kan, membuat saudara-saudaranya iri. Wah, irinya luar biasa pada saat itu. Nah, memang kalau ditarik ulur ini ke belakang, sejarahnya Yusuf ini, sejak keluarganya itu aneh. Emang ini keluarga aneh gitu loh. Aneh. Mereka kepada Tuhan oke, apa yang Tuhan lakukan mereka turuti gitu, apa yang Tuhan minta mereka turuti, tapi di rumah sendiri kok berantakan begini gitu. Kalau istilah biasa, kalau istilah mama-mama gitu kan, ini kayak kapal pecah ini gitu kan. Kayak kapal pecah, aneh gitu. Nah, lalu
di sahabat itu juga dijelaskan bahwa ini persaingan antara ibu jelas menular ke anak-anak yang tumbuh siap untuk berkelahi. Sebagai anak muda dewasa, abang-abang Yusuf sudah membantu semua laki-laki di kota Sikem. Ruben, kakak laki tertua, menunjukkan dominasi dan pembangkangan kepada ayahnya. Lalu dia tidur bersama Bilha, hambanya Rahel. Sementara itu Yehuda mengira menantu perempuannya yang janda sebagai pelacur dan akhirnya memiliki anak kembar bersamanya. Nah, jadi memang baik lagi ditarik dari sisi sejarah, keluarga Yusuf ini aneh gitu loh, aneh banget. Tapi perlu diingatkan bahwa ini tidak mempengaruhi si Yusuf itu sendiri gitu loh. Ya memang sempat terpengaruh ketika Yakub kasih dia baju yang indah gitu kan, saudara-saudaranya iri dan akhirnya ya kita tahu ceritanya dia dijual DSB dan sebagainya dan sebagainya gitu. Namun terlepas dari backgroundnya si Yusuf ini, Tuhan menjadikan Yusuf seseorang yang luar biasa gitu kan, yang punya iman yang luar biasa, punya penurutan yang luar biasa. Jadi memang terlepas dari apapun di belakangnya, bahwa Tuhan itu memang mau kita belajar gitu loh. Dalam sini konteksnya Tuhan itu mau Yusuf itu belajar. Itu kenapa dia dijual dalam masa-masa sulitnya dia. Tuhan mau Yusuf itu belajar. Di alinea terakhir, mereka belajar seringkali dengan cara yang sulit tentang iman, kasih, dan kepercayaan pada Allah ketika mereka bergumul dengan masalah keluarga ini. Tuhan kasih Yusuf belajar itu bukan karena mau gimana-gimana, tapi memang dilihat dari backgroundnya yang kalau bahasa anak sekarang tuh wadidaw digidau gitu ya, yang backgroundnya yang luar biasa seperti ini, lalu Tuhan kasih dia pengasihan tersendiri. Tuhan mau rubah sesuatu dalam hidupnya gitu loh. Tuhan mau rubah fungsi keluarganya dia yang tadinya disfungsi menjadi sebuah hal yang lebih baik gitu. Itu sebabnya ketika Yusuf ini menjadi sang petinggi, lalu dipertemukan dengan keluarga besarnya, bukannya dia benci, tapi dia makin sayang dengan keluarganya gitu kan. Dia mau menyelamatkan keluarganya. Dan ini sebuah kabar baik gitu, bahwa ketika Tuhan saja sudah bisa membantu Yusuf yang memang dari keluarga yang disfungsi tanda kutip jadi keluarga yang dan bahkan menjadi bangsa yang besar, maka itu juga seharusnya berlaku kepada kita gitu loh. Bahwa memang seringkali mungkin keluarga kita bukanlah keluarga yang tidak sempurna gitu. Keluarga yang mungkin banyak masalahnya. Tapi dengan catatan pertolongan Tuhan ada di sana, maka ya Tuhan bisa saja membuat itu menjadi sebuah hal yang menyenangkan, menjadi keluarga yang berfungsi lagi kepada track-nya seperti itu. Oke, terima kasih. Pendeta, ada pendeta? Tambahan, bersyukur kita mempunyai satu sistem yang namanya konseling pranikah. Iya. Nah, dari situ kita bisa cari tahu latar belakang keluarga. Kalau orang Jawa katakan bibit, bebet, dan bobot. Ya, Kan begitu. Karena peran ibu itu sangat kuat di dalam pertumbuhan anak, ya sangat kuat. Jadi satu, penting itu konseling pranikah. Kedua, pesan bagi para ibu, berlakulah adil kepada anak-anak, karena itu akan mempengaruhi anak kita di kemudian hari. Ibu yang menyemangati anak, ibu yang menjatuhkan mental anak, ya disitulah ada peran saya. Saya bersyukur lah ya, lahir di keluarga orang tua saya yang hidup sederhana dengan mengutamakan kerukunan di keluarga dengan salah satu cara seperti ini dia katakan. Kami di rumah dilarang untuk memanggil sesama saudara itu dengan julukan. Bisa ngerti maksudnya kan? Contohnya David, si Dapot, contohnya begitu kan, dilarang kan, jangan, tidak boleh, karena itu akan mempengaruhi kita mental kita. Iya, betul. Di luar. Kalau mau panggil abang atau kakak atau adik atau nama itu lebih bagus. Itu satu. Yang kedua, yang diterapkan di keluarga kami dan saya sangat bersyukur dan saya terapkan kepada anak-anak saya Jeremy dan di rumah. Kalau anak atau
kami membuat satu kesalahan depan umum, itu tidak pernah ditegur di depan umum secara langsung. Tidak pernah. Panggil, bicara empat mata, lalu apa? Lalu bicara. Nah, banyak lah. Jadi kembali, kabar baiknya di sini adalah mereka-mereka semua masuk di dalam daftar pejuang iman bukan karena masalah keluarganya, tapi masalah hubungan mereka dengan Tuhan untuk memperbaiki masalah keluarga mereka. Iya, betul. Itu kabar baiknya. Jadi semua punya problem di dalam keluarga. Oke, terima kasih pendeta. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi. Oke, kita kembali lagi pada hari Senin, memilih arah yang baru. Kita melihat tadi perjalanan Yusuf, dia dijual saudara-saudaranya. Ingat, Yusuf ini adalah anak, kalau kita bilang sekarang, paling dimanja lah di dalam keluarga. Mereka 12, dia yang paling dimanjakan. Dia yang paling diistimewakan, dikasih spesial. Baju dia yang paling bagus. Perhatian dia paling banyak diberikan ayahnya dari mereka 12. Sehingga, kalau kita lihat, di sini berarti apa? Semua yang Yusuf butuhkan, keperluannya pasti selalu ada. Dan ini, ketika Yusuf, dia datang dengan segenap hati kepada saudara-saudaranya. Ini makanan buat kalian. Dia datang segenap hati tetapi diperlakukan sedemikian rupa oleh saudara-saudaranya. Malahan dia dijual. Dia dijual ke pedagang yang mau ke Mesir. Dan diberitakan kepada ayahnya bahwa Yusuf sudah meninggal. Bayangkan pengalaman Yusuf. Dia yang sebelumnya banyak, semua yang dia perlukan ada. Sehingga sekolah sahabat menjelaskan, rasa sakit, hubungan yang rumit, kecemasan, semua itu yang dirasakan Yusuf. Bahkan dikatakan di sekolah sahabat, dia berusaha menahan air mata. Kalau saya menempatkan di dalam Yusuf, bukan main campur aduknya perasaannya. Ada rasa marah, rasa takut, mau kemana ini, cemas mau jadi apa selanjutnya, saya nggak tahu apa-apa. Tetapi inilah, dan kalau sekolah sahabat katakan, kalau pedagang-pedagang ini mengikuti jalur selatan, dia bisa melihat, aduh itu rumah bapak saya, itu bukit-bukit dekat rumah bapak saya, di mana saya tinggal. Dan inilah kita belajar, bayangkan betapa besarnya perubahan yang terjadi. Dari comfort zone Yusuf, zona nyamannya paling nyaman, Tuhan berikan kepadanya perubahan yang apa? Langsung jadi budak. Langsung jadi budak yang diperjualbelikan. Bahkan kalau kita lihat di sini, budak hina dan tidak berdaya. Budak hina dan tidak berdaya. Dan dia pergi ke tempat dia tidak tahu. Dia tidak punya sahabat, dia tidak punya kenalan. Kalau kita menempatkan diri di tempat Yusuf, betapa apa? Sedih, gentar, takut apa yang akan terjadi. Tetapi ini yang paling bagus dari keluarga ini. Walaupun mungkin hubungan mereka tidak baik, tetapi Yakub selalu mengajarkan kepada anak-anaknya pengalamannya dengan bergumul dengan Allah. Pengalaman bagaimana ketika Yakub menyembah Allah, pengalaman bagaimana ketika Yakub mendapatkan khayal dari Allah. Sehingga inilah yang menguatkan Yusuf. Di paragraf ke-3 kita baca. Kemudian pikirannya tertuju kepada Allah yang disembah ayahnya. Pada masa kanak-kanaknya dia telah belajar untuk mengasihi dan takut kepadanya. Sering pada waktu di kemah ayahnya mendengarkan cerita tentang khayal yang dilihat oleh Yakub pada waktu melarikan diri dari rumahnya sebagai seorang buangan. Sekarang segala pelajaran-pelajaran yang indah ini dengan jelas memenuhi pikirannya. Yusuf merasa bahwa Allah leluhurnya itu akan menjadi Allahnya. Pada saat itu, di sana dia telah menyerahkan dirinya dengan sepenuhnya kepada Tuhan. Dia berdoa agar penjaga Israel itu akan menyertai dia di tempat pembuangannya itu. Bayangkan. Mungkin saya kalau ditempatkan di tempat Yusuf, saya nggak sanggup.
tempat di mana dia direndahkan serendah-rendahnya, jadi budak yang tidak berharga, tetapi dia tetap mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Dia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Dia menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan, terserah apa yang Tuhan mau bikin di hidup saya. Saya serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Inilah yang Sekolah Sahabat katakan. Yusuf mulai menemukan istirahat dalam hubungannya dengan membuat keputusan pribadi untuk mengikuti Tuhan. Ketika dia membuat keputusan ini, walaupun sangat-sangat tragis kondisi yang dihadapi, tetapi dia menemukan hubungan istirahat pribadi di dalam Tuhan. Pendeta, ada tambahan, Pendeta? Ada dua hal yang menarik yang saya mau ambil dari pelajaran ini. Pertama, sering rumah tangga, ya keluarga-keluarga mengatakan seperti ini. Dia masih anak-anak, nggak mengerti tentang Alkitab. Ya, betul, Jangan betul. salah. Jangan salah. Justru waktu masih anak-anak lah, kita harus lebih banyak menceritakan bagaimana pengalaman rohani kita kepada mereka. Kenapa? Dari segi perkembangan anak, ya, pertumbuhan anak, apa yang dia alami waktu kecil itu akan menjadi ingatan dia di kemudian apa? Di kemudian hari. Ya, di kemudian hari. Nanti kalian akan bisa rasakan Jesli dengan Norman, karena lebih banyak mengingat pengalaman yang dialami waktu masih kecil dibandingkan kalian setelah remaja dan orang remaja. muda. Itu udah pasti. Iya, betul. Itu udah pasti. Jadi waktu yang tepat untuk anak-anak punya Alkitab adalah waktu dia masih anak-anak. Iya. Jadi usahakan para orang tua, nanti kalian berdua kalau sudah menjadi orang tua, sisihkan dana yang cukup untuk beli Alkitab untuk anakmu versi anak-anak. Iya, yang versi anak-anak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini yang menarik di bawah ini, Jesli. Untuk mendapatkan istirahat, kita masing-masing harus membuat keputusan pribadi untuk mengikuti Tuhan. Bahkan jika nenek moyang kita adalah raksasa spiritual, iman dan spiritualitas ini tidak ditransmisikan secara genetik. Ini yang menarik kalimat Iya, ini. betul. Ingat, Tuhan hanya memiliki anak, bukan Bukan cucu. cucu. Jadi contohnya, kalau bapaknya setia, itu tidak diturunkan secara gen, tetapi sebagai percontohan bisa. Bisa. Ya, jadi tidak heran ada orang katakan, ini kan dulu opungnya kan setia beragama, kok begitu masuk generasi ketiga, generasi keempat, kok hilang. Ya ini tidak diturunkan secara apa? Genetik. Hanya ada anak Allah, tidak ada cucu Allah. Saya baru baca ini, wah menarik juga ini. Jadi berilah contoh yang baik, karena tindakan kita itu akan dilihat dan menjadi pattern ya untuk anak kita, dan anak kita ini akan punya anak, dia itu pun akan seperti itu. Oke. Terima kasih Pendeta, kita akan lanjutkan. Jangan kemana-mana. Kita datang kembali pada pelajaran Selasa yang akan dibahas oleh Pendeta. Silakan Baik, Pendeta. Terima kasih Jesli dan pemirsa. Ini menumbuhkan harga diri sejati. Ada dua sebutan seperti ini yang saya yakin teman-teman pernah dengar. Berikan satu posisi kepada seseorang, maka kita akan tahu sifatnya itu bagaimana. Apakah egois, kejam, dan sebagainya. Lalu yang kedua, sifat asli seseorang itu akan muncul pada waktu dia terdesak. Iya. Ya, ini sifat asli. Biasa dua situasi ini akan bisa menunjukkan kualitas seseorang itu bagaimana. Nah, pelajaran hari Selasa ini tentang harga diri sejati daripada siapa? Yusuf. Ada satu kalimat yang menarik di alinea pertama, di bagian terakhir itu. Tiba-tiba sang pemuda itu didorong ke bahasa dan budaya baru yang aneh. Jadi, contohnya kita, satu gereja, satu keyakinan. Sesama kita kan tidak aneh saling melihat kan. Iya. Contohnya pada waktu kita ke rumah makan, lalu kita mesan makanan yang tidak ada mengandung yang haramnya, Imamat pasal 11 itu, lalu minum pun air jernih, bagi kita ya, itu tidak aneh.
Tapi bagi orang yang tidak sama dengan kita, itu sesuatu yang aneh. Yang aneh. Ya, jadi harga diri kita itu akan terlihat pada waktu kita berada di lingkungan yang tidak satu iman dengan kita. Saya ingat waktu di kampus dulu ada pertanyaan begini, mana lebih sulit mempertahankan keyakinan kita di antara teman satu iman atau non seiman? Jawabannya macam-macam, tapi waktu itu kesimpulannya adalah kita lebih mudah mempertahankan keyakinan kita itu pada waktu kita berada dengan orang-orang yang tidak seiman. Iya. Kalau sama kita, udahlah cincai lah kita, saling ngerti lah kita. Tapi pada waktu kita bertemu dengan orang yang tidak seiman, tidak satu budaya, tidak satu keyakinan, kita akan lebih mudah untuk apa? Mempertahankan. Demikian juga dengan siapa? Dengan Yusuf. Memang latar belakangnya dia ada anak-anak yang manja, dia anak yang diistimewakan, ya. Dia mempunyai kepercayaan dirinya yang tinggi oleh karena perlakuan ayahnya kepada dia. Nah, itu juga lah yang dia tunjukkan pada waktu dia berada di rumah Potifar. Ya, dia menunjukkan harga diri yang sebenarnya itu, ya saya tuh ini. Ya. Dia tidak dengan mudahnya terbujuk dengan situasi yang terjadi di mana? Di rumah Potifar pada saat apa? Pada saat itu. Oke, saya akan bacakan di sini. Alinea berikutnya. Keluarga dan hubungan karib kita sangat penting dalam pengembangan harga diri kita. Yusuf telah tumbuh dengan percaya bahwa dia adalah sesuatu yang istimewa. Putra tertua dari istri yang paling dicintai. Inilah yang saya katakan tadi kan. Dia jelas merupakan kesayangan ayahnya dan satu-satunya dengan mantel indah yang berwarna-warni. Tapi siapa dia sekarang? Dia itu seorang budak. Seorang yang dibeli atau dijual sesuka hati. Lihatlah seberapa cepat seluruh keadaannya berubah. Lihatlah betapa cepatnya kehidupan tampaknya telah menghidupkannya. Artinya kehidupan yang sulit itu justru memunculkan siapa dia yang sebenarnya. Kan itu kan kehidupan membuat dia hidup. Sesungguhnya Yusuf belajar pelajaran yang kita semua harus pelajari. Jika kita bergantung pada orang lain untuk memberitahu kita apa nilai kita, maka kita akan berada dalam perjalanan yang sulit dan sangat bingung. Karena tidak semua orang akan menghargai siapa diri kita atau seperti apa diri kita. Ini yang menarik. Sebaliknya, kita perlu menemukan harga diri kita dalam apa yang Tuhan pikirkan tentang kita. Bagaimana Allah melihat kita. Dan bukan dalam peran yang kita miliki saat ini. Jadi, walaupun Yusuf dalam situasi sulit, dia sebagai budak, dia tahu bahwa Allah menghargai dia. Waktu dia sebagai anak yang disayangi, dia tahu bahwa Allah sangat menghargai dia. Jadi kalau dalam pelayanan, ya saya selalu katakan, dan saya juga pernah katakan di pertemuan kita seperti ini, sering kita bernyanyi atau menyampaikan firman Tuhan, satu pelajaran, pada waktu audiens sedikit bilang aminnya, kita ada kecil hati. Iya. Lalu saya sering katakan untuk menyemangati orang-orang seperti itu, dan saya sendiri, saya katakan, kita tidak perlu tepuk tangan, ucapan terima kasih dari audiens. Karena kita memuji Tuhan, bukan memuji audiens. Jadi, apapun yang kita lakukan, kalau kita memang untuk memuji Tuhan, tidak ada masalah. Betul. Ya, seperti yang saya pernah ceritakan dulu, Jesli, mungkin Jesli waktu itu belum ada. Biasa kita pembicara ya, pendeta khususnya, kalau khotbah banyak pendengar itu lebih semangat. Tapi saya pernah KKR, Jesli, hanya kami berdua. Saya pembicara dengan satu pendengar. Ketua gereja. Dia tuh mulai. Pendeta gimana? Kita mulai, saya bilang. Loh, pendengarnya siapa? Bapak, saya bilang. Pimpin lagu siapa? Bapak, saya bilang. Lalu,
yang pimpin doa siapa? Bapak, saya bilang gitu. Oh gitu, iya. Jadi saya tetap semangat di depan dia. Iya. Kenapa saya semangat? Hanya satu pendengar dan tidak ngantuk. Betul. Penuh perhatian sama saya kan. Karena saya selalu melatih diri saya ya, bukan memuji diri, jangan salah mengerti. Kita harus melatih diri kita. Saya juga melatih bahwa kita melakukan sesuatu itu ya untuk Tuhan. Bukan untuk audiens yang ada di mana, di sekitar kita. Itu walaupun itu ada sedikit pengaruhnya, ada juga sedikit pengaruhnya. Itu Jesli yang boleh saya sampaikan. Oke. Terima kasih Pendeta. Kita belajar bagaimana ini di hari Selasa menemukan harga diri sejati. Dan kita akan lanjutkan, jangan kemana-mana. Kita kembali lagi pada pelajaran hari Rabu, melakukan hubungan dengan cara Tuhan. Silakan Norman. Terima kasih Pendeta. Rabu, melakukan hubungan dengan cara Tuhan. Ini mengangkat kisah Yusuf ketika dia setelah dijual oleh saudara-saudaranya, abang-abangnya, lalu dengan tuntutan Tuhan dia berakhir di rumah seorang kepala pengawal istana. Ya kalau kita apa kali ya, kepala pas pampres gitu kali ya Pendeta ya, kepala pas pampres gitu, dan Komandan pas pampres. ya kepala komandannya. Lalu ya dia jadi bekerja lah di rumah itu gitu kan. Yusuf selama di rumahnya si Potifar ini, dia selalu mengerjakan semua hal dengan baik gitu kan. Iya. Dan Alkitab mencatat bahwa memang Tuhan menyertai dia. Dia melakukan pekerjaan dengan baik, dia punya manajemen yang baik di rumah itu. Dia punya hubungan dengan Potifar bagus, dia punya hubungan dengan staff-staff di rumahnya itu bagus. Lancar, nggak ada yang aneh-aneh gitu loh. Sampai tiba di satu waktu di mana Yusuf punya sebuah masalah dengan istri dari Potifar gitu loh. Gitu. Jadi dia punya sebuah masalah sebenarnya bukan karena Yusuf, tapi memang masalahnya si istri Potifar ini gitu loh. Memang istri Potifarnya ini agak-agak nakal gitu, bandel gitu kan. Dia agak-agak nakal. Dia lihat bahwa karena kita mencatat bahwa Yusuf itu baik dan rupawan gitu loh. Iya. Parasnya luar Parasnya. biasa rupawan gitu kan. Kayaknya di Alkitab selain dia hanya ada Saul ya Pendeta ya, yang dicatat bahwa perawakannya bagus gitu loh. Jadi dilihatnya seperti itu, maka si istri Potifar yang punya masalah ini dia coba manipulasi. Sekolah sahabat kita menjelaskan bahwa istri Potifar ini seorang manipulator yang luar biasa. Iya. Dia punya kendali di rumah itu. Dia selalu melihat orang bukan sebagai manusia, tapi sebagai objek toolsnya dia itu, peralatannya dia itu. Ya macam ini aja lah, kayak di film-film gitu kan. Kalau ada istri yang melihat pembantunya seperti ya emang itu pokoknya kamu tool saya, kamu lah ini saya ya, kayak gitulah kurang lebih kan, kayak di film-film seperti itu. Nah jadi istri Potifar ini terus coba menggoda Yusuf, terus mencoba goda Yusuf, tapi Alkitab kita kembali mencatat bahwa nggak mempan karena Iya. Yusuf selama masa pengasingannya dan selama dia ada di rumah Potifar, dia selalu pegang apa yang telah diajarkan kepadanya. Dia selalu mendahulukan Tuhan. Dia coba caranya dengan ya Tuhan maunya begini, oke saya ikuti gitu loh. Sekolah sahabat kita dia mencatat bahwa Yusuf selalu dalam hal ini, ketabanan Yusuf tampaknya lebih merupakan dari penghalang daripada bantuannya baginya dalam mengejar kemurnian dan kesetiaannya pada prinsip-prinsip Tuhan. Terlepas dari desakan wanita jahat ini, Yusuf melakukan sesuatu yang tampaknya kontraproduktif. Dia menerapkan prinsip-prinsip Alkitabiah untuk semua hubungan. Jadi memang apa yang dia pelajari di rumah itu juga yang dia terapkan dalam manajemen, dalam kerjanya di rumah-rumah Potifar. Berulang kali istrinya coba goda, dia tolak karena dia tahu, oh ini bukan gini cara hidup yang Tuhan mau, bukan ini yang Tuhan inginkan kepada saya. Ya walaupun kita tahu di cerita akhirnya bahwa ketika si Yusuf mau bekerja, istrinya di dalam dipegang bajunya dan dia dikhianati, dan kita tahu cerita selanjutnya. Nah yang menarik adalah di alinea terakhir, Yusuf menyadari bahwa dia tidak dapat mengendalikan pilihan orang lain. Dia memutuskan bagaimanapun juga untuk hidup mencintai dan memperlakukan orang-orang di sekitarnya dengan cara yang akan menghormati Tuhan. Yusuf telah belajar untuk hidup di hadirat Allah. Pengetahuan ini membantunya melawan godaan.
paragraf memutuskan bagaimanapun juga untuk hidup, mencintai, dan memperlakukan orang-orang di sekitarnya dengan cara yang akan menghormati Tuhan. Ini adalah sebenarnya jadi satu pedoman hidup yang luar biasa bagi Yusuf. Bagaimana dia selalu berpikir, Tuhan maunya apa ya? Dia hormati dulu Tuhannya, dia tahu dulu Tuhan tuh maunya bagaimana, dia biarkan Tuhan bekerja dalam hidupnya, ini loh cara yang Tuhan mau. Baru dia lakukan sebagian dari sisanya itu. Jadi, melakukan hubungan dengan cara Tuhan, inilah yang dipraktekkan Yusuf selama dia hidup, entah itu di pengasingan, sampai ke rumah Potifar, dan selanjutnya. Oke. Terima kasih, Norman. Pendeta, ada yang tambahan? Kembali, hal yang menarik dari pelajaran hari Rabu ini adalah Yusuf menghidupkan apa yang dia dapatkan dari rumahnya. Iya. Memang ada hal-hal negatif yang didapatkan di rumahnya. Bagaimana abang-abangnya ya melakukan tindakan yang tidak baik kepada dia. Tetapi di sisi lain orang tuanya ya, Yakub selalu menceritakan kepada Yusuf bagaimana pengalaman dia bertemu dengan malaikat pada waktu dia lari dari saudaranya Esau ya. Lalu dia tidur di batu di pinggir sungai Yabok ya, kalau saya tanya sungai Yabok. Itu terus yang diceritakan kepada siapa? Kepada Yusuf, sehingga itu menjadi pegangan bagi Yusuf. Jadi pada waktu dia memperlakukan orang lain, bukan berdasarkan apa yang orang lain mau, bukan berdasarkan apa yang orang lain inginkan, sehingga hubungan itu menjadi baik, bukan. Tetapi hubungan itu baik oleh karena dia menerapkan bagaimana cara memperlakukan orang seperti yang Tuhan perintahkan. Ya, kalau kita merujuk kepada hukum emas ya, lakukanlah kepada orang lain seperti yang ingin orang lain lakukan kepadamu. Sistem tabur tuai juga. Betul. Ya, kalau yang baik kamu tabur, tentu yang baik juga kamu akan apa? Akan tuai. Itulah yang tidak didapatkan atau yang membuat jadi kegelisahan bagi istri siapa? Istri Potifar. Baru ini saya dengar satu pekabaran, ketampanan itu membawa malapetaka buat Yusuf. Malah seandainya Yusuf itu postur tubuhnya seperti saya, mungkin nggak ada cerita ini kan. Tapi karena Yusuf mempunyai ketampanan, ya mungkin fisiknya, mukanya, semuanya lah. Iya. Sehingga membuat istri Potifar menjadi apa? Menjadi gelisah. Mata, ini kok lain ini yang satu ini. Tidak pernah cari muka sama siapa. Ya tidak dikatakan apakah pegawai-pegawainya yang lain cari muka kepada istri Potifar, tidak tahu. Kita tidak tahu. Tapi yang pasti Yusuf menghidupkan satu kehidupan yang berbeda dari yang lain. Oke. Terima kasih pendeta. Kita akan lanjutkan diskusi kita. Jangan kemana-mana. Kita belajar kembali pada pelajaran hari Kamis. Pertentangan besar, dekat, dan pribadi. Kita sudah lihat tadi yang dijelaskan oleh Norman bagaimana ya tantangan Yusuf di rumah Potifar. Ingat, bukan cuma satu kali Yusuf digoda oleh istri Potifar, tetapi sudah berkali-kali istri Potifar goda, tetapi dia tidak apa? Terjerumus. Tetapi ini yang kita belajar. Yusuf menderita karena apa? Karena keputusannya yang berdasarkan prinsip. Seringkali ketika kita meneguhkan pilihan kita berdasarkan prinsip Alkitab, kita tetap teguh. Tidak selalu yang kita terima itu kesenangan. Sama seperti Yusuf. Dia tetap berpegang teguh pada prinsipnya. Apa yang dia terima? Derita. Tetapi dia apa? Dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Akhirnya Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Tetapi kita lihat, Potifar sebenarnya tahu mana yang benar. Potifar sebenarnya tahu bahwa mungkin bukan Yusuf yang salah. Tetapi di sini Potifar, dia harus mengambil keputusan apa? Untuk agar menjaga reputasinya. Dia sebagai kepala istana Firaun. Nggak mungkin dia mau apa? Oh enggak, istri saya yang salah. Ke penjara kamu.
tetapi dia di sini tetap menjaga reputasinya sebagai kepala istana Firaun, sehingga dia mengambil tindakan bahwa Yusuf ke dalam penjara. Kalau kita lihat dalam konteks Mesir, bisa saja Yusuf dibunuh. Karena pada saat itu, Yusuf sepenuhnya adalah budak dari Firaun. Budak dari Firaun, dan bisa saja dia bunuh. Dan tidak mendapatkan hukum Potifar. Tetapi karena Potifar tahu bahwa Yusuf tidak bersalah, dan dia mempercayai Yusuf, makanya Yusuf dijebloskan ke penjara. Ini yang relate dengan kehidupan kita. Paragraf kedua. Kehidupan di planet bumi ini tidak adil. Kebaikan tidak selalu dihargai, dan kejahatan tidak selalu langsung dihukum. Ada beberapa kabar baik. Yusuf dapat menemukan istirahat meskipun di penjara, karena Allah menyertainya. Di penjara dia bisa merenungkan ketidakadilan situasinya, menyendiri, bahkan menyerah kepada Tuhan. Disinilah kita lihat. Memang selama kita di dunia memang nggak ada yang adil. Nggak ada yang adil, relate sekali ini. Dan kebaikan kita seringkali tidak dihargai. Tetapi ketika kita melihat pengalaman Yusuf, sebenarnya Allah menempatkan dia ke dalam penjara agar apa? Dia dapat istirahat di sana, dia lebih merenung kepada Tuhan, dia lebih menyerahkan diri kepada Tuhan. Inilah sesuatu yang positif yang dihadapi oleh Yusuf. Dan ingat, ketika ini menunjukkan kualitas seseorang, dimanapun dia berada, ketika dia emas, tetap dia akan menjadi emas. Ketika dia di penjara, dia menjadi apa? Kepercayaan kepala penjara. Bayangkan kalau dia jadi kepercayaan kepala penjara, semua tugas dan tanggung jawab kepala penjara, dia yang tanggung jawab. Dia pegang kunci. Jadi kalau angan-angan saya, bisa saja dia lari kapan saja dia mau. Orang dia yang pegang kunci kok. Tapi inilah yang membuat kepala penjara percaya kepada Yusuf. Integritasnya tetap, dimanapun dia berada, ketika dia memiliki kualitas itu, tetap dia menunjukkan. Dia menafsirkan apa? Mimpi juru minum dan juru roti. Mereka katakan kalau mereka sudah bebas, mereka akan memberitahukan. Tetapi apa? 2 tahun lamanya tidak diberitahukan. Bagaimana? Yusuf, ketabahan hatinya, kesabaran tetap menunjukkan kepada kita. Sehingga di Efesus 6 ayat 1-13 di sana diajarkan kepada kita bagaimana pendidikan yang diterima Yusuf dalam keluarga. Taat kepada orang tua, bapaknya menghormati, tidak membangkit-bangkitkan amarah, dan dididik dalam Tuhan dan sebagainya. Inilah yang menjadi apa? Refleksi hubungan antara Allah dan manusia. Di sini dikatakan, setiap hubungan harus memiliki dinamika pertumbuhan, dan iblis memiliki kepentingan untuk menggunakan semua hubungan kita, terutama yang paling dekat dengan kita, untuk keuntungannya demi melukai dan menggagalkan kehendak Tuhan bagi hidup kita. Kita bersyukur bahwa kita tidak dibiarkan berperang sendirian. Firman Tuhan menetapkan prinsip-prinsip hubungan kita. Dan janji Tuhan apa? Memberi kita hikmat. Dalam Yakobus 1 ayat 5. Tuhan katakan, siapa yang kekurangan hikmat, mintalah. Dan inilah, walaupun dimanapun saja kita, ketika kita memiliki kualitas, tetap kualitas itu akan ditujukan bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup. Pendeta, ada tambahan pendeta di pelajaran Kamis? Keluar dari konteks pelajaran kita, apa yang dialami oleh Yusuf, apa yang dia praktekkan selama dia di Mesir ya, Iya. itu adalah buah dari apa yang dia dapatkan di rumah. Iya, betul. Ya, jadi semua itu berawal dari rumah. Makanya seorang penulis ya, Ellen G. White, dalam buku pendidikan, guru pertama bagi seorang anak itu adalah orang tuanya, terutama ibunya. Jadi kalau kita melihat orang-orang muda di gereja susah diarahkan, susah duduk tenang, itu coba lihat di rumahnya gimana. Iya. Ya, coba lihat orang tuanya bagaimana. Jadi
eh, saya mau mengingatkan saja bahwa itu semua dimulai waktu kecil. Karena kan Amsal pernah katakan kita bisa melihat kelakuan orang itu dilihat dari sejak dia masih kecil. Dilihat dari walaupun memang ada perubahan-perubahan yang terjadi dipengaruhi oleh lingkungan, tetapi jangan lupa semua itu berawal dari rumah. Dari rumah. Jadi kembali saya mengulangi, siapkan budget untuk membeli Alkitab rohani untuk anak kita. Amin. Jangan udahlah nanti masih kecil lah, dia nanti sudah besar. Lalu saya punya pesan juga bahwa pelajaran sekolah sahabat Cornerstone itu perlu, kindergarten itu perlu, PowerPoint itu perlu, karena itu dasarnya. Dasar. Oke, terima kasih pendeta. Kita akan lanjutkan diskusi kita, jangan kemana-mana. Oke, kita sampai pada pelajaran hari Jumat. Pendalaman dan kesimpulan akan dibawakan oleh pendeta. Silakan pendeta. Ya, terima kasih Jesli. Dan ini tambahan dari yang kemarin kita pelajari, Jesli. Mengulangi saja. Saya mengamati ini di gereja-gereja ya. Pada waktu pemilihan pegawai jemaat, biasanya banyak digunakan waktu untuk memperbincangkan memilih itu ketua gereja, ketua diakon, bendahara, lalu sekretaris. Ini banyak sekali perbincangan untuk memilih. Tapi begitu sudah masuk memilih guru sekolah sahabat anak-anak dengan ketua PA, ini relatif waktunya singkat. Iya, betul. Dan biasanya ini pengalaman saya, nggak tahu pengalaman teman-teman gembala, nanti Jesli juga akan alami kalau sudah di jemaat. Pengalaman saya dulu penggembalaan adalah, salah satu alasan memilih guru sekolah sahabat adalah, udah ibu-ibu itu aja, supaya jangan ngobrol-ngobrol di belakang, katanya. Padahal, maaf saya katakan ini, belum tentu mereka mengerti tentang ajaran-ajaran dari gereja kita dan apa yang diceritakan oleh Alkitab. Kenapa? Karena saya mengamati kita memahami Alkitab bukan karena kita baca, kita pelajari, tapi karena kita dengar. Ya, kita dengar. Nah, oleh karena itu saya lakukan waktu saya punya pengembalaan dan saya titip pesan kepada teman-teman gembala. Saya katakan kita harus menggunakan waktu lebih banyak memperbincangkan orang-orang yang akan dipilih menjadi guru sekolah sahabat anak-anak dan juga ketua PA. Kenapa? Karena ini adalah dasar gereja kita. Betul. Dasar dari gereja kita. Ya, contoh saja, kalau anak-anak diberi makanan sesuai dengan kebutuhannya waktu dia masih kecil, balita, itu anak akan bertumbuh dengan baik. Saya pernah dengar ini dari salah seorang ahli gizi, dikatakan demikian. Pada waktu bayi baru lahir, ASI pertama yang keluar dari ibu itu adalah sesuatu yang baik untuk anak itu. Tapi banyak orang yang membuang itu, katanya saya dengar begitu dari beliau ahli gizi itu. Itu yang baik. Jadi akan menutup hal-hal yang kurang sempurna di perut, di lambung daripada bayi itu. Oh gitu ya rupanya. Jadi bayangkan kalau sesuatu yang salah diberikan oleh guru sekolah sahabat anak-anaknya kepada anak-anak itu, maka dia akan bertumbuh rohaninya sesuatu yang salah. Lebih jauh lagi, dan itu mulai di mana? Di rumah. Di rumah. Ya, mulai di rumah. Lalu saya mengamati juga, maaf, ini di luar sekolah sahabat kita ya, Jesli, pemirsa. Saya berpikir begini, apa sih pentingnya renungan pagi dengan renungan malam di rumah? Apa pentingnya? Apakah beda kualitas renungan pagi, renungan malam di rumah dengan renungan di kantor? Dengan kita dengar di YouTube, apa beda kualitasnya? Saya pikir kan sama, itu kan semua firman Tuhan. Jadi saya punya kesimpulan adalah, yang terpenting dalam pertemuan itu bukan masalah firman Tuhannya, tapi masalah kebersamaan sesama keluarga. Karena di situ akan saling mensupport, saling mendukung, saling cerita, saling menguatkan satu dengan yang lain. Makanya ada istilah family time. Family time. Ya, family time. Kenapa saya kata demikian? Karena banyak orang merasa bersalah kalau tidak renungan pagi. Aduh, tidak renungan pagi. Tapi di kantor dia renungan.
Di jalan dia dengar firman Tuhan, dia follow the Bible. Apa beda kualitasnya? Jadi saya punya kesimpulan adalah family time itu perlu. Iya. Menceritakan satu dengan yang lain bagaimana pengalaman rohani kita. Makanya dalam buku Musa, buku ulangan kayak itu, dikatakan demikian, pada waktu kamu berjalan, Aduh. ya kan, Iya, betul. ditaruh di tiang pintu, ceritakan itu kepada siapa? Kepada anak-anak kita. Itu tambahan di luar pelajaran sekolah sahabat kita. Sebagai apa? Sebagai pesan. Oke. Kesimpulannya saya baca di ini ya, Jesli. Iya. Dalam konteks apa yang terjadi kepada Yusuf dengan istri Potifar, Ellen White menulis, ini adalah contoh bagi semua generasi yang harus hidup di dunia. Tuhan akan menjadi pertolongan yang selalu hadir, Immanuel, ya, dan rohnya menjadi perisai. Meskipun dikelilingi dengan godaan yang paling berat, ada sumber kekuatan yang dapat mereka gunakan dan untuk melawan mereka. Betapa sengitnya serangan terhadap moral Yusuf itu datang dari salah satu pengaruh yang paling mungkin untuk menyesatkan. Namun, betapa cepat dan tegas itu ditolak. Jadi, jangan pernah berkompromi. Begitu ditawarkan, langsung katakan apa? Tidak. Karena pada waktu kita sekali saja mengatakan iya kepada sesuatu yang dilarang, untuk kedua dan ketiga kali menolak itu sulit. Tapi pada waktu pertama kali kita tolak kepada sesuatu yang kita tidak boleh lakukan, 2-3 kali dan berikutnya kita lebih mudah untuk apa? Menolaknya. Itu yang boleh saya sampaikan. Oke. Gisli. Terima kasih pendeta. Pelajaran ini kita bagaimana belajar, bagaimana menemukan istirahat dalam ikatan keluarga. Mungkin tidak ada keluarga yang sempurna, tetapi Tuhan katakan ketika kita datang dekat dengan Tuhan, Tuhan berjanji kepada kita bahwa kita semua berharga dan mulia di mata Tuhan, dan Tuhan mengasihi kita. Dia tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita, sama seperti pengalaman Yusuf. Kiranya ini jadi pengharapan dan doa kita, dan kita akan ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.